Semoga kedengeran ya suara saya. Thank you untuk kesempatan yang diberikan dan juga, hari ini kita akan belajar bareng-bareng ya, tentang satu tema yang sebenarnya udah dibagiin lah di mana tuh namanya, di sosial media. Boleh dibuka Rap, ininya Rap, PPT-nya. Masih ada nggak ya Reza Arab di sini? Oke. Hari kita akan belajar dan juga akan melihat bareng-bareng tentang rohani sekuler. Mungkin ada yang bertanya-tanya pada hari ini maksudnya apa ya rohani sekuler? Atau mungkin nggak bertanya-tanya dan nggak penasaran juga, mungkin ada. Ada juga mungkin yang udah tahu, udah pernah dengar ini, dan kita akan sama-sama merenungkan, dan kita akan melihat tentang pentingnya kita mempelajari hal ini, dan apa sih, dan mungkin juga ada orang-orang yang ada di dalam hal ini, tapi dia nggak sadar gitu. Jadi kayak, ya dengan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan berusaha untuk menyadarkan dan mengingatkan kita lagi. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang rohani sekuler bareng-bareng. Ini ada di dalam tema besar kita ya selama setahun ini tentang Christian mentality. Dan oke, sebelum kita mulai, sebelum kita baca juga beberapa bagian firman Tuhan, aku pengen sama-sama kita ngelihat teks-teks ini dulu. Next. Nah, pernah nggak dengar atau lihat kalimat ini? Ngapain sih gereja terus, kebaktian terus, ada komsel lagi, terus ada malam pengajaran lagi, ada doa. Itu tuh ngapain gitu? Harus ada life balance, bro. Nah, pernah nggak ada orang-orang di sekeliling kita, atau sahabat kita, atau siapapun gitu, yang ngomong tentang life balance ini? Sampai hari ini sih, sejujurnya banyak sih. Tapi nggak separah dulu. Kalau dulu aku banyak banget yang ngomongin tentang life balance. Ada yang ngajak liburan, ya lo santai kali, gereja mulu, kayak ke gereja terus, gitu. Ada yang ngomong kayak gitu sama saya. Nah, biasanya yang aneh adalah gini loh, orang yang ngomongin life balance ini biasanya malah kagak pernah ke gereja gitu. Jadi dia mau balance-nya kayak gimana gitu. Nah, jadi seakan-akan kalau kita melihat, kalau kita mau lihat hal ini ya tentang life balance ini, seakan-akan ada dua perbandingan hidup gitu antara yang rohani dengan yang tidak rohani. Jadi seakan-akan yang rohani itu lebih tinggi kadarnya, dan yang tidak rohani ini di bawah, tapi kita harus naikkan. Jadi sehingga mencapai titik balance. Nah, ini yang harus kita lihat. Apakah sebenarnya Alkitab mengajarkan hal itu tentang life balance gitu? Nah, itu kita akan lihat lah dari hal ini. Next, coba kita lihat lagi ya. Terus ada yang kayak gini, ya maaf aku nggak bisa kerja, nggak bisa gereja, nggak bisa konser dan lain-lain. Aku kerja, kan bekerja juga melayani Tuhan, jadi maklumin lah. Nah, pernah nggak dengar ada orang yang kalau diajak ibadah gitu, atau diajak konser atau apa, ada yang ngomong kayak gini, kan kerja juga berarti melayani Tuhan. Nah, lagi-lagi aku mau bilang, ini kayak orang nih, kalau aku renungin ya, ini kayak orang bikin status WhatsApp, kayak beberapa hari lalu aku ada sempat lah lihat orang bikin status WhatsApp, statusnya cuma tulisannya I'm okay. Nah, kira-kira orang yang tulis status WhatsApp I'm okay, kita akan merasa dia oke nggak? Nah, kira-kira orang yang ngomong, kan kerja juga berarti melayani Tuhan. Kira-kira dia memang bekerja untuk melayani Tuhan atau tidak? Nah, ini adalah orang yang biasanya memakai hal yang kelihatannya rohani untuk sebagai kedok. Kedok bahwa dia tidak ingin melakukan hal ini. Nah, ini sering banget nih terjadi di antara banyak anak muda gitu ya, atau kita semua gitu. Atau di antara kita mungkin ada yang pernah ketemu hal ini. Aku kerja, nggak bisa ke gereja. Kan kerja juga berarti melayani Tuhan. Nah, kita akan lihat, memang kita harus menyadari ya, bahwa hal yang benar itu lawannya bukan hal yang salah, tapi hal yang baik. Ini yang harus kita renungkan terus-menerus gitu. Kerja juga melayani Tuhan, kerja juga baik. Gimana aku bisa ibadah, gini. Ya, ini jadi ada pemikiran gitu bahwa yang ini tuh, kerja itu ibadah. Jadi bisalah, kan sudah ibadah di sini, jadi tidak perlu ibadah di gereja, tidak perlu bersekutu, dan lain sebagainya macam. Nah, next, ini yang akan kita lihat yang berikutnya. Aku seneng banget deh habis worship. Tuhan memang satu-satunya sumber kebahagiaanku. Perhatikan nih, ini adalah kata-kata yang sering banget muncul ya. Tuhan adalah satu-satunya sumber kebahagiaanku. Tapi at other hands, di saat lain,
Duh, aku sedih banget sendirian terus, nggak punya pacar, udahlah aku sama siapa aja yang mau sama aku. Nggak bisa aku terlalu ikut apa kata Alkitab, nanti aku malah nggak dapat-dapat. Aku juga mau ada yang bisa bahagiain dan mengerti aku. Lah, katanya tadi Tuhan sumber kebahagiaan. Tapi ternyata di sisi lain ada ketika dia sendiri, tidak lagi di gereja, tidak lagi beribadah, tidak lagi dalam persekutuan, tiba-tiba dia ngerasa tidak bahagia. Ini kan berarti kita bisa mikir bahwa Tuhan itu hanya membahagiakan dia di dalam satu sisi, tetapi tidak bisa membahagiakan dia di sisi yang lain. Nah, sekali lagi ya, Tuhan itu sepertinya hanya bisa membahagiakan seseorang atau orang yang punya pemikiran ini di satu sisi, di dalam sisi ibadah. Tuhan memberikan aku kebahagiaan di sisi ibadah, tapi in my life dia nggak bisa memberikan aku kebahagiaan, maka aku harus berjuang untuk kebahagiaanku sendiri. Inilah yang menjadi pemikiran gitu. Kok ya udah, makanya ada orang-orang yang kayak nggak punya pacar gitu ya, nggak punya pacar, terus kayak ya udah, tadinya dia udah, wah aku harus cari orang yang, coba deh gua mau tanya sama semua yang di sini, pasti di sini list pertama untuk punya pacar adalah cinta Tuhan, pasti, nggak mungkin enggak, pasti cinta Tuhan. Tapi setelah terlalu lama sendiri, yang cinta Tuhan itu bisa diurutkan ke berapa, karena itu akan kalah dengan yang sering ada. Itu dia. Yang sering ada, yang jago gocek perasaan aku, yang bahagiain aku. Nah, coba bayangkan. Berarti kan ini artinya Tuhan membahagiakan aku di satu sisi, sedangkan di sisi yang lain Tuhan tidak dapat membahagiakan aku. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi seakan-akan di satu sisi Tuhan ada, di satu sisi Tuhan tidak ada. Inilah pemikiran yang namanya sekuler rohani. Jadi kita akan lihat dari beberapa contoh-contoh statement di atas. Apa sih pengertian dari rohani sekuler? Next. Pengertian dari rohani sekuler adalah ini, definisi sederhananya ya, memisahkan atau membagi pemikiran dan tindakan di antara aspek sekuler atau rohani. Jadi memisahkan pemikirannya. Jadi di sini, oh ini yang sekuler nih, ini yang rohani nih. Jadi seakan-akan yang satu lebih kudus daripada yang lain. Nah, ini adalah jebakan begitu, jebakan yang kayaknya benar, padahal salah. Kenapa kita salah? Coba next lagi. Kita harus lihat ini. Nah, ini ada pembagian, dikit kira-kira ya, pembagian sederhana dari rohani sekuler. Di ranah sekuler itu ada apa? Ada bekerja, terus ada kuliah. Bekerja ini bisa juga bisnis ya, bekerja atau bisnis. Terus ada kuliah sekuler. Kuliah ini itu bisa juga sekolah gitu. Pergaulan tuh kayaknya sekuler aja. Terus ada healing ya. Siapa di sini yang suka healing atau having fun gitu ya? Tuh, sekuler itu. Terus kemudian apa? Pacaran itu juga orang kadang sifatnya maunya sekuler gitu. Melakukan hobi, makan juga sekuler gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan sekuler, orang yang punya pemikiran antara sekuler dan rohani, ya sekali lagi, orang yang punya pemikiran sekuler rohani, di bagian sekuler ini, mereka tuh berpikir bahwa seakan-akan Allah tidak ada di bagian ini. Jadi kayak melepaskan Allah di bagian ini. Kemudian berarti kalau Allah tidak ada, berarti tidak memerlukan Allah di bagian ini dong. Jadi kayak kalau bahasa sehari-harinya tidak mau melibatkan Tuhan. Contoh di dalam pacaran gitu. Misalnya, ini akan kenapa pacaran gue singgung, karena ini konteks yang paling gampang lah. Paling gampang untuk anak muda untuk dikasih contoh. Misalnya pacaran gitu. Apa bukti kalau kita tidak memerlukan Allah di dalam pacaran? Buktinya adalah tidak mau menunggu berdasarkan firman Tuhan. Contoh, misalnya perempuan. Perempuan tahu nggak kalau cowok di dalam Alkitab tuh seharusnya seperti apa? Pernah nggak ditelaah, diselidiki? Atau kita hanya menyelidiki cowok itu kriterianya berdasarkan keinginan kita? Apa yang cari dari cowok? Biasa tanggung jawab, apa segala macam. Tapi Alkitab bilang apa tentang ciri-ciri cowok itu? Harusnya gimana? Nah, sedangkan yang cowok gimana melihat perempuan? Apakah kualifikasinya sudah berdasarkan Alkitab melihatnya? Atau berdasarkan apa yang dia inginkan juga? Misalnya seorang perempuan tuh harus bisa masak gitu ya. Gue nggak tahu sih, Sarah bisa masak nggak ya? Bathsheba bisa masak nggak ya? Nah itu ya. Jadi begini, seakan-akan tidak apa bukti apa bukti konkret orang itu kayak seakan-akan tidak memerlukan Allah.
yaitu hidupnya tidak mau dituntun firman Tuhan. Itulah bukti kalau kita itu tidak memerlukan Allah. Jadi ketika kita ada di dalam pekerjaan, kuliah, segala macam pergaulan dan lain sebagainya macam, ketika kita tidak mau hidup kita dituntun Alkitab, itu seakan-akan kita tidak sedang memerlukan Allah. Nah, ini yang harus kita renungkan. Jadi orang yang punya pemikiran sekuler rohani, jadi seakan-akan tidak perlu Allah, terus seakan-akan hidup ini tidak dipersembahkan untuk Allah. Jadi dipersembahkan untuk kebahagiaan diri sendiri. Nah, coba kita lihat misalnya, Kak, kalau di ranah pekerjaan gimana, Kak? Nah, misalnya gini nih, orang bekerja, pernah nggak kita sebelum bekerja tuh berdoa bukan tentang bagaimana mendapatkan pekerjaan, tapi bagaimana aku bisa memenuhi tujuan Tuhan di dalam pekerjaan itu. Kita nggak pernah tahu Tuhan taruh kita di suatu tempat tuh di mana gitu. Dengan detail kita nggak pernah tahu. Tapi ketika Tuhan tempatkan, apa yang kita gumuli tentang tempat di mana aku berada? Pernahkah kita menggumuli supaya aku bisa memberitakan Injil di sana dengan sebagainya macam? Gitu. Misal di dunia apapun itu. Kayak misalnya aku ada di dunia musik. Aku punya komsel dengan anak-anak band gitu. Bahkan dari komsel itu ada beberapa yang sudah sampai ada yang bisa sudah memberitakan firman juga di gereja-gereja. Ini bukan berarti bahwa ini karena usahaku, bukan itu. Tetapi apa yang kita bisa buat dampak di dalam area di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, jadi disitulah kita memerlukan Allah. Kita butuh Allah dan kita tahu Allah ada di dalam itu. Tapi orang yang punya pemikiran tentang sekuler atau rohani, itu tidak memikirkan hal itu. Allah tidak ada di dalam ini, jadi aku milih berdasarkan aku. Nah, terus bagaimana dengan pemikiran orang yang punya pemikiran sekuler rohani itu di bidang rohani? Jadi dia akan memisahkan bidang rohani itu ada baca Alkitab, bidang rohani itu ada ibadah, doa, komsel, pergi gereja, retret, bagi-bagi makanan. Bagi-bagi makanan tuh bukan sekuler rohani. Nah, di dalam ini dia tuh akan bikin gini loh, seakan-akan Tuhan tidak menempatkan kita ada di dalam dunia. Jadi semuanya itu antara aku dengan Tuhan, antara aku dengan Tuhan, antara aku dengan Tuhan aja. Seakan-akan kita tidak perlu mengasihi sesama gitu. Dan tidak ada perlu sesama yang dilayani. Dan seakan-akan ketika kita fulfill, ketika kita hidup di dalam bagian rohani saja, seakan-akan tuh tujuan Tuhan di dalam hidup kita tercapai. Padahal itu hanyalah kamuflase. Tidak seperti itu. Nah, ini sekali lagi ya, makanya apakah sekuler rohani itu benar gitu? Ya, apakah sekuler rohani itu benar? Apakah berarti rohani itu lebih tinggi tingkatannya daripada sekuler? Lalu kita akan membayangkan siapa? Kristus. Kristus itu tinggi, jauh, dia Allah yang jauh, Allah yang kudus. Dia ada di dalam dunia. Sekali lagi, dia Allah yang jauh, tapi dia Allah yang ada di dalam dunia. Bukan Allah yang terpisah dari dunia. Dia yang rohani, yang kita bilang mungkin kudus, rohani, dan suci, tapi dia ada di dalam dunia. Di dalam hal yang kita bilang sekuler. Jadi dia tidak memisahkan diri dengan ada sekuler rohani, tetapi dia menjadi rohani di dalam dunia yang sekuler. Ini yang harusnya kita miliki, bahwa kita semua kehidupan kita menjadi rohani. Ini yang harus kita nanti kita akan lihat kenapa kehidupan kita orang percaya itu menjadi rohani. Jadi tidak ada lagi pembagian sekuler rohani, bahkan bekerja pun rohani, kuliah pun rohani, pergaulan pun adalah rohani, pacaran pun rohani, hobi rohani, healing ada nggak ya? Oke, nanti kita akan lihat. Nah, kita akan belajar 3 hal hari ini. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah kenapa orang punya pemikiran sekuler rohani. Ini dulu, ya. Kenapa orang punya pemikiran sekuler rohani? Next, kita akan buka dari Galatia. Alasan pertama orang punya pemikiran ini adalah karena tidak mengenal Allah. Sekali lagi, alasan pertama adalah karena tidak mengenal Allah. Kita buka Galatia 4 ayat 8. Kalau ada catatan gitu, bisa dicatat gitu ya. Galatia 4 ayat 8. Judul perikopnya tidak ada lagi perhambaan ya. Sudah dapat semua? Kalau sudah boleh diangkat jempolnya. Tuh, mantap. Oke, good. Thank you semua. Oke, kita akan baca tentang
Galatia 4 ayat 8. Aku bacakan buat kita semua ya. Galatia 4 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi pertama, kita harus ngerti, alasan seseorang punya pemikiran sekuler rohani adalah karena dia tidak mengenal Allah. Terus apa hubungannya dengan ayat ini? Oke, pertama kita lihat di ayat 8, ada kata-kata memperhambakan diri. Jadi gini, semua manusia akan memperhambakan diri. Tidak ada yang tidak. Semua manusia akan memperhambakan diri. Tetapi sebelum dia kenal Allah, dia memperhambakan diri kepada ilah-ilah lain atau hal lain. Yang ditulis di dalam ayat 8 ini hakikatnya bukan Allah. Apa artinya? Ketika dia memperhambakan diri bukan kepada Allah, hidupnya tidak akan pernah mengenal Allah, atau hidupnya ingin terpisah dari Allah. Inilah yang dinamakan dengan kehidupan yang sekuler atau lepas dari Allah. Oke? Jadi karena tidak mengenal Allah, dia punya kehidupan yang sekuler atau tidak mengenal Allah. Maka aku kasih poin di sini, manusia yang tidak mengenal Allah akan mempersembahkan dirinya bukan kepada Allah, bukan untuk Allah, meski ia pergi datang ke tempat ibadah. Nah, jadi perhatikan, jadi meskipun orang yang tidak mengenal Allah akan memiliki kehidupan yang terpisah, yang mau memisahkan diri terus dari Allah, meskipun dia ada di dalam kegiatan ibadah gitu. Nah, jadi dia akan memiliki kehidupan yang sekuler, dan dengan jelas dia akan berpikir bahwa kehidupan kerohanian itu adalah kehidupan yang sangat menakutkan, sangat menjijikkan, sangat menjemukan, sangat melelahkan. Sehingga sudah pasti dia akan memisahkan diri dari yang namanya kegiatan rohani. Itulah kan maksud dosa, yaitu apa? Memisahkan diri dari Allah, karena berlawanan dengan Allah. Nah, makanya orang yang tidak mengenal Allah tentu akan punya seakan-akan kayak punya teritori, punya wilayah. Ini wilayah aku, dan ini wilayah Allah. Wilayah Allah itu yang rohani, dan aku tidak mau ke sana. Nah, kenapa orang punya pemikiran sekuler rohani? Karena dia tidak mengenal Allah. Jadi dia langsung memisahkan dirinya dari hal yang rohani. Gitu. Jadi coba deh lihat. Orang yang nggak kenal Allah, orang yang tidak belajar kekristenan, itu sudah pasti di luar di agama-agama lain gitu. Bahkan orang yang tidak beragama pasti dengan mudah akan memisahkan antara yang sekuler dengan yang rohani. Betul apa betul? Orang yang tidak mengenal Allah akan dengan mudah memisahkan antara yang sekuler dengan yang rohani. Kenapa? Karena dia takut, jijik, ngeri dengan yang namanya rohani, dan tidak berpikir rohani itu harus masuk ke dalam ranah yang sekuler ini. Jadi dia nggak bisa. Jadi dia harus pisah. Nah, yang kedua, ini akan kita bahas sedikit lebih dalam. Yang kedua, kurang. Yang tadi tidak. Ini kenal, tapi kurang. Paham ya? Di dalam bagian ini, kurang, bukan tidak. Jadi dia tahu Allah. Dia sudah dikonflik hatinya oleh Injil, tapi masih kurang kenal Allah. Kita akan lihat 1 Korintus 3. Jadi kasus di Korintus nih, setelah kemarin tuh aku sempat baca Korintus 2 kitab 1 Korintus dan 2 Korintus. Ternyata memang ketemu alasannya kenapa Korintus begini, salah satunya karena mereka punya pemikiran sekuler rohani ini sebenarnya. Kalau mau direnungkan. Kita baca 1 Korintus 3, pertama kita baca ayat 1 sampai 3 dulu. Judul perikopnya adalah perselisihan. Jadi konteksnya di sini, di bagian yang mau diceritakan ini, konteksnya adalah ada orang-orang yang kayak mengotakkan dirinya, aku golongan siapa, aku golongan siapa, aku golongan siapa. Gitu-gitu. Terus nanti kemudian Paulus akan ngomongin tentang dasar dan bangunan. Itu nanti kita lihat juga. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 3. Perhatikan kata-katanya ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, coba di garis bawah. Jadi ada di sini manusia rohani dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Ini apakah berarti Paulus memisahkan antara rohani dengan sekuler? Tidak. Tetapi ini bicara tentang tingkatan iman di dalam kitab Korintus. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan manusia duniawi adalah yang belum dewasa di dalam Kristus. Nanti kita akan lihat yang belum dewasa di dalam Kristus itu gimana kelakuannya. Maka karena dia belum dewasa, ayat 2,
susulah yang kuberikan kepadamu. Ya, bukan makanan keras. Nah, ini adalah kelihayan Paulus. Udah tahu jemaatnya belum dewasa, tidak dikasih yang keras. Dikasihnya susu. Ini adalah kebijaksanaan Paulus. Gokil. Bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Manusia duniawi apa? Yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi, jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Oke, jadi di sini karena kurang mengenal Allah. Ya. Jadi poin kedua yang kita lihat karena kurang mengenal Allah. Nah, di dalam slide aku tulis gini di dalam poin kurang mengenal Allah. Karena tidak mampu bertahan di dalam pengajaran Alkitab yang benar, orang tersebut akhirnya terus menerima semua pengajaran, baik dari Alkitab maupun dari dunia. Sekali lagi, karena tidak mampu bertahan di dalam pengajaran Alkitab yang benar, orang tersebut, orang yang kurang mengenal Allah, akhirnya terus menerima semua macam pengajaran, baik dari Alkitab maupun dari dunia. Kita lihat ayat 18-19. Kita loncat langsung ke ayat 18-19. Di dalam 1 Korintus 3. Sudah? Nanti ayat 10 dan ayat 20 kan kita lihat juga. 18-19 sudah? Kalau sudah boleh jempolnya diacungkan. Semoga gue ngomong gak kecepatan ya. 1 Korintus 3 ayat 18-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Ada tertulis, dia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Perhatikan di sini. Kenapa Paulus tiba-tiba menyinggung tentang ada orang yang menjadi, yang menyangka dirinya berhikmat karena hikmat dunia. Kenapa Paulus menyinggung hal ini? Sudah tentu ada orang yang merasa bahwa ada orang di dalam gereja yang menyaring, yang menangkap juga pengajaran-pengajaran dari dunia, sehingga dia merasa bijak dengan pengajaran dari dunia. Nah, ini yang terjadi di dalam kisah Korintus. Apa? Gereja tidak kuat di dalam pengajaran, sehingga apa? Campur adukin semua, dengar semuanya, akhirnya rusaklah jemaat itu. Jadi kita harus ngerti, tidak bisa dicampur. Dan orang yang kalau kita ini alasan orang punya pemikiran sekuler rohani ya. Alasannya yang pertama tadi tidak mengenal Allah, yang kedua kurang mengenal Allah, atau kita bisa bilang bahwa kerohaniannya tidaklah begitu baik, belum dewasa. Ya, kurang mengenal Allah artinya dia belum dewasa. Oke, ini alasannya. Sekarang kita akan lihat akibatnya, dampak dari seseorang yang tidak mengenal Allah dan kurang mengenal Allah. Next. Akibatnya atau dampaknya yang kita lihat. Jadi ada Shopee ya. Oke. Yang pertama, dampak dari pemikiran ini adalah satu, dampak dari orang yang tidak atau dan kurang mengenal Allah adalah yang pertama, memandang dan menilai kehidupan dengan salah. Nah, ini ya, dia memandang dan menilai kehidupan dengan salah. Dengan munculnya ada sekuler rohani, itu adalah sudah salah memandang hidup, sudah salah menilai hidup. Kenapa? Seharusnya hidup ini tidak dipisah menjadi kegiatan yang rohani dan yang sekuler. Sekali lagi, Yesus turun dari yang tinggi, dari yang tempat yang maha tinggi, yang maha kudus, yang jauh, yang rohani. Mungkin kalau di pikiran kita yang rohani sekali, dia datang ke dalam dunia yang tidak mengenal Allah. Kan kalau kita bilang tidak mengenal Allah atau tidak ada Allah di dalamnya, berarti sekuler kan? Jadi Yesus yang rohani itu datang ada di dalam dunia yang sekuler. Sehingga apakah dia memisahkan antara kegiatan rohani dan sekuler? Tidak. Tetapi dia hidup, semua kehidupannya adalah hidup yang rohani. Jadi tidak ada lagi seharusnya hidup yang rohani sekuler.
Nah, orang yang punya pemikiran bahwa tidak mengenal Allah atau kurang mengenal Allah, dia memandang dan menilai kehidupan dengan salah. Nah, akibatnya kalau udah salah menilai ini rohani, ini enggak rohani, akibatnya adalah keinginan berdosa yang sulit untuk dibendung. Sekali lagi, akibat dari salah menilai kehidupan, salah memandang kehidupan, salah untuk menerapkan apa yang Tuhan ajarkan. Akibatnya apa? Keinginan berdosa yang sulit dibendung. Contoh, kita masuk lagi ke pacaran gitu. Pertanyaannya gini, coba kita renungkan ya. Kalau kita memilih pasangan yang tidak sesuai dengan firman Allah, berdosa atau enggak? Sekali lagi, oke? Sekali lagi. Ini coba kita pikir bersama-sama. Kalau kita milih pasangan yang tidak sesuai dengan firman Allah, berdosa enggak? Nah, itu ya. Coba dipikirkan, coba direnungkan. Jadi, karena apa? Gini, kita tahu bahwa tadi di dalam kitab Korintus ditulis tentang apa? Kita membahas sedikit tentang bahwa ini mereka belum kerohaniannya belum dewasa atau masih anak-anak. Apa sih yang dilakukan anak-anak? Yang dilakukan anak-anak adalah memuaskan keinginan mereka sendiri. Makanya anak-anak yang masih anak-anak pasti akan melakukan berbagai cara untuk memuaskan keinginannya. Orang yang tidak bertahan di dalam satu pengajaran, menerima semua pengajaran baik yang dari dunia maupun dari Alkitab, adalah ciri orang yang anak-anak. Kenapa? Dia mendengarkan ini karena enak di kupingnya dan memuaskan keinginannya. Itulah, makanya dengan keinginan berdosa yang itu kan keinginan, wah, dengan mendengarkan dunia. Misalnya kayak kayak apa ya, gini, contoh ya, di dalam pacaran lagi. Lagi-lagi, ini pokoknya pacaran terus lah yang kan gua bahas. Pacaran. Biasanya kalau di dalam pemikiran dunia, pacaran itu yang dicari apa? Kebahagiaan. Betul apa betul? Terus kemudian ada yang ngomong gini, kalau kamu tidak bahagia dengan pasangan kamu, ya sudah, sudahi saja. Betul nggak? Pertanyaannya, Alkitab waktu berpasangan, manusia berpasangan, itu apakah tentang kebahagiaan atau tentang menjadi serupa Kristus? Kalau kita bicara menjadi serupa Kristus, bukankah harus pikul salib? Sekali lagi, kalau di dalam Alkitab yang dibahas ketika mencari pasangan, apakah bicara tentang kebahagiaan juga? Apakah berbicara tentang kebahagiaan yang seperti dunia ajarkan? Atau bicara tentang bagaimana menjadi serupa Kristus, menikmati Kristus di dalam segala sesuatu? Nah, akhirnya karena kita nggak tahu nih Alkitab ngomong apa, kita nggak bisa pegang Alkitab ngomong apa, karena kita tidak percaya juga sama Alkitab sebenarnya. Akhirnya yang kita pegang apa? Dunia. Waktu dunia bilang, aku tidak bahagia. Ya sudah, akhirnya dia putusin dengan alasan, aku tidak bahagia. Udah selesai. Nah, tapi gini, misalnya tapi gimana kalau kita belum punya pacar? Apakah kita berhak mencari pacar sembarangan? Carilah yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kau mau menyenangkan hati Tuhan di dalam hubunganmu, carilah yang sesuai dengan apa kata Tuhan. Jadi ada jadi apa ya? Dasar kita untuk melakukan segala sesuatu adalah menyenangkan hati Tuhan. Yaitu berarti kita harus turut dengan apa kata firman Tuhan dan itu dilakukan di seluruh aspek hidup kita. Jadi sekali lagi ya, dampak dari adanya pemikiran sekuler rohani adalah dampaknya keinginan berdosa yang sulit dibendung. Maka nanti di dalam kitab Korintus ada tentang apa? Perzinahan. Terus ada lagi bicara tentang apa di dalam kitab Korintus? Ada tentang karunia roh, bahasa roh yang dipakai dengan seenaknya dan lain sebagainya macam. Terus di dalam kitab Korintus ngebahas apa lagi? Ada perselisihan di dalam jemaat. Nah, salah satu perselisihannya gini loh. Di dalam 1 Korintus 3 yang kita diskusikan tadi, ada golongan yang namanya golongan Paulus, golongan Apolos. Nah, apa nih? Maksudnya nih golongan Paulus, golongan Apolos. Jadi ada orang yang dimenangkan oleh Paulus, ada yang orang yang dimenangkan oleh Apolos. Kemudian ketika ketika ini kan dua orang ini dua orang hebat lah. Nah, yang konyol
yang pengikut mereka ya, tanda kutip ya, pengikut mereka, ini kayak seakan-akan ngebandingin. Kayak misalnya gini, ih Paulus itu tuh sebenarnya, kok Paulus nggak berani ya orangnya ya? Kan Paulus tuh kalau kata orang Korintus, kalau tulis surat jago, tapi kalau ngomong langsung nggak jago. Ih Paulus tuh pengecut ya kalau ngomong langsung ya gini. Dia berani tulis surat sih bagus, tapi kalau ngomong langsung nggak bisa. Ih Paulus tuh ada penyakit ini ya, epilepsi ya. Ih Paulus tuh gini ya. Nah, terus, ih keren ya Apolos berapi-api ya melayani Tuhan ya, gini. Tapi Apolos bukan rasul ya. Nah, jadi kayak ada perbandingan, sehingga muncullah perselisihan. Kenapa bisa kayak gini? Karena orang-orang di dalam kitab Korintus melihat pemimpin mereka pun bukan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan keinginan mereka. Kayaknya lebih enak deh kalau sama Apolos. Kenapa? Apolos kayaknya cocok jadi bapak rohani aku karena dia lebih berkarisma, mungkin penjelasannya lebih bagus dan lain sebagainya macam. Paulus kalau ketemu nggak berani, beraninya tulis surat. Nah, misalnya kayak gitu. Wah, lalu mulai nih orang-orang kayak, wah berarti gue nggak cocok deh sama Paulus deh. Nah, misalnya kayak gitu, kayaknya aku nggak cocok deh di mentoring sama ini deh, karena gini. Bahkan kita harus akui ya di hadapan Tuhan, bahwa yang paling payah sekalipun, kalau itu dipilih Tuhan, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita memikul salib. Jadi bukan siapa yang hebat, tapi siapa yang Tuhan pilih di dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita renungkan. Makanya semakin kita punya pemikiran tentang rohani sekuler, keinginan berdosa semakin sulit dibendung. Jadi apa aja kita cari-cari. Dan akibat dari keinginan berdosa yang sulit dibendung adalah kerentanan hidup. Yang ketiga, hidup rentan. Rentan galau, rentan sedih, rentan, ya pokoknya jadi rentan. Coba kita lihat 1 Korintus 3 ayat 10 sampai kepada ayat 13. Kita baca sedikit. 1 Korintus 3, 10 sampai 13. Sudah dapat semuanya? Boleh diajungkan jempolnya. Oke, 1 Korintus 10, 3, 10 sampai 13 demikian bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Nah, ini ada peringatan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi di sini Paulus sudah meletakkan dasar. Jadi dasarnya adalah Kristus. Tapi perhatikan dengan apa kita membangun. Ayat 12. Jadi ada beberapa macam nih bahan nih. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas. Pertama emas. Ada kedua dengan apa? Perak. Yang ketiga apa? Batu permata. Kemudian semakin turun kualitasnya. Kemana? Kayu. Kemudian apa? Rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, jadi perhatikan. Perhatikan dengan apa kita membangun di atasnya. Jadi setelah kita meletakkan dasar, setelah kita percaya kepada Kristus, dengan apa kita membangun di atasnya? Apakah dengan emas? Ketika dibakar, emas itu semakin murni. Betul apa betul? Atau dengan kayu, jerami, atau rumput yang ketika dibakar justru hancur. Itulah ciri-ciri orang yang hidupnya penuh dengan kerentanan. Jadi kayak mau ngelakuin ini nggak bisa, itu nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi hidupnya penuh dengan kerentanan. Rentan sekali untuk hancur, rentan untuk ini, itu. Nah, makanya orang yang punya pemikiran tentang sekuler rohani ini, dia adalah orang yang belum dewasa dan hidupnya penuh dengan kerentanan. Maka hati-hati, sekali lagi, perhatikan bagaimana kita membangun di atasnya. Karena firman Tuhan udah katakan, semua pekerjaan kita akan diuji oleh api. Tidak ada yang tidak. Semua pekerjaan kita akan diuji oleh api. So, bangunlah dengan sesuatu yang membuatmu memang tahan oleh api. Dan hanya orang yang dewasa di dalam Kristus yang tahan. Itu artinya dia sudah membangun dirinya dengan bahan-bahan yang memang
tahan dengan api, emas, dan kita dengan kuharapkan kita yang ada di real semua membangun diri kita dengan emas. Amin. Jadi di situ terbukti bahwa kita ini adalah orang yang memang terlihat kita ini adalah orang yang ya orang percaya yang betul-betul bisa menjadi suratan terbuka bagi semua orang. Gitu ya. Ini dampak. Nah, sekarang kita akan bicara tentang Kak, kalau gitu gimana dong, Kak, kalau aku punya pemikiran kayak gini? Kak, gimana dong, Kak, kalau aku punya hal-hal yang seperti ini, Kak? Apa solusinya, Kak? Ah, next. Kita akan bicara tentang solusi hari ini. Saat ini juga. Next, 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 next. 1 Korintus 3 ayat 21 sampai 23. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Maunya kecil ya, berarti ini milik kita. Segala sesuatu adalah milik kita. Baik Paulus, Apolos, ini pelayan-pelayan Tuhan. Paulus, Apolos maupun Kefas. Nah, tapi berikutnya diperluas lagi tulisannya oleh Paulus. Baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang, waktu yang akan datang, Paulus bilang, semuanya kamu punya, titik. Tapi ada lanjutannya, tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Jadi harus kita lihat adalah kita punya semua yang kita punya di dalam hidup ini. Tetapi yang memiliki kita adalah Kristus. Sekali lagi, yang memiliki kita adalah Kristus. Jadi seharusnya, kalau bicara tentang kepemilikan, kita akan bicara tentang penyerahan diri. Sekali lagi, kalau bicara tentang kepemilikan, kita bicara tentang penyerahan diri, penyerahan segala sesuatu. Bagaimana Kristus, bagaimana kita menjadi milik Kristus? Itu dengan cara Kristus harus mati di kayu salib. Tidak ada cara lain. Kristus telah menebus kita dengan harga yang mahal. Dia telah mengambil kita, dia telah menyelamatkan kita daripada kematian. Kita diambil menjadi miliknya. Sehingga sekarang kita dibilang adalah milik Kristus. Dan kalau bilang milik Kristus, artinya aku hidup untuk Kristus. Contoh, nah ini aku punya handphone nih. Ini handphoneku. Pertanyaannya, apakah handphone ini hidup atau bekerja kalau bukan aku yang perintahkan? Atau dia bisa bergerak sendiri, tiba-tiba chatting, misalnya chatting Ray gitu, bilang, Ray, gitu. Bisa nggak? Semuanya harus berdasarkan perintahku. Dan yang harus kita pikirkan juga, misalnya handphone ini. Handphone ini bisa nggak memuaskan dirinya sendiri? Atau hidup, apakah dia hidup, apakah dia ada untuk handphone ini? Tidak, bukan. Tapi dia ada untuk aku gunakan. Jadi ini milik aku. Kalau aku mau gunakan ini dengan cara apapun, itu terserah aku. Betul apa betul? Kalau kita milik Allah, kita kayak seakan-akan ibaratnya, sederhananya seperti handphone ini. Kita digunakan untuk kita ada supaya Allah dipuaskan, supaya Allah senang, apa ya, supaya ya kita bisa kita gimana ya membahasakan ya, gue jadi bingung. Nah, tapi kita ada untuk memuliakan dia, untuk menyenangkan hatinya dia. Sekali lagi, kita ada jadi menyenangkan hatinya dia, untuk melakukan apa yang dia inginkan. Karena bicara kepemilikan, kita bicara tentang melakukan apa yang dia inginkan. Dan kita mempersembahkan diri kita hanyalah untuk dia. Seperti handphone ini, dia mau ibaratnya dia mempersembahkan dirinya untuk aku pakai. Demikianlah kita. Kalau kita bilang kita adalah milik Kristus, kita mempersembahkan diri kita untuk digunakan Allah seperti apa yang dia mau, dan sehingga yang harus kita mengerti adalah tidak ada lagi di dalam bagian diri kita yang bersifat sekuler atau rohani, karena semua bagian diri kita di ayat di kalimat ini ditulis dengan jelas, baik dunia, hidup, mati, kamu punya, kamu adalah milik Kristus. Jadi semuanya adalah milik Kristus. Hidup adalah milik Kristus. Apakah kita bisa memisahkan hidup? Apakah di sini dibilang bahwa hidup ini artinya cuma bicara tentang ibadah doang? Tidak. Tapi ini juga bicara tentang bekerja, bicara tentang pacaran. Bahkan coba kita buka 1 Korintus 10 ayat 31. 10 ayat 31.
di sini kalimatnya gini ya, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi minum aja, makan untuk kemuliaan Allah. Apalagi kalau bekerja, apalagi bergaul. Jadi pergaulan kita untuk apa? Kemuliaan Allah. Pacaran kita untuk apa? Kemuliaan Allah. Jadi pertanyaannya, kalau semua bagian diri kita, hidup kita untuk kemuliaan Allah, ada nggak bagian yang untuk diri kita sendiri atau bagian yang sekuler? Jadi terjawab bahwa sudah tidak ada lagi. Jadi semua yang kita jalani di hidup ini bukan bicara tentang sekuler rohani, tapi semuanya bicara tentang bagaimana kita memuliakan Allah di seluruh hidup kita. Amin. Next. Nah, jika Kristus adalah pemilik hidup kita, maka sudah seharusnya seluruh bagian hidup kita diberikan untuk Dia. Apa artinya? Tidak hanya waktu, tetapi cara hidup, cara memilih pasangan, cara bergaul, dan di dalam segala aspek, biarlah kita mempermuliakan Dia tanpa terkecuali. Amin. Nah, kita akan masuk ke dalam breakout room. Setelah ini, kita akan ada 2 pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Next. Pertanyaan pertama, pernahkah kita berpikir secara sekuler rohani? Tadi kita udah ngerti ya tentang sekuler rohani ya. Pernah nggak kita berpikir secara sekuler rohani di dalam kehidupan kita? Jika pernah atau sering, biasanya di dalam hal apa? Atau mungkin kalau kita bingung gitu ya, bisa juga. Atau kita bingung nih, gimana ya gue jelasin sekuler rohani ini ya? Nah, kalau enggak, bisa juga menjawab pertanyaan ini. Biasanya hidup kita rentan atau pusing atau galau karena apa? Nah, karena apa? Karena ngebandingin apa sama apa gitu, misalnya gitu. Silahkan bisa diceritakan, dan biasanya jika itu terjadi, hal apa yang kamu pilih untuk kamu lakukan? Sekali lagi, hal yang mana yang paling sering kamu pilih untuk kamu lakukan? Yang kedua, alasan orang bukan melakukan ya, alasan orang berpikir tentang sekuler rohani seperti penjabaran di atas ada karena 2 hal, yaitu karena tidak mengenal Allah, dan yang kedua karena kurang mengenal Allah. Pertanyaannya, jika aku pernah berpikir secara sekuler rohani, ada di manakah aku? Apakah aku di bagian yang tidak mengenal Allah, atau aku ada di bagian yang kurang mengenal Allah? Lalu kalau aku ada di bagian itu, apa yang aku lakukan setelah ini? Apa maksudnya? Jadi apa yang akan aku lakukan? Bagaimana caranya aku mengenal Allah? Atau yang kedua, bagaimana caranya aku bisa lebih lagi mengenal Allah? Gitu ya. Nah, ini akan kita diskusikan bersama-sama, kita renungkan sama-sama di dalam breakout room. Semoga semuanya diberkati dan semuanya mengerti bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa ya. Kami bersyukur Allah kami yang hidup, kalau Allah kami menyediakan waktu bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Allah kami menyediakan waktu, memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehadiran-Mu, menikmati apa yang Tuhan ingin kami nikmati. Dan juga Tuhan, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan telah mencerahkan kami dengan berbagai macam hal yang mungkin kami sendiri tidak sadar. Ternyata ini bertentangan dengan firman Tuhan, tapi Tuhan menyadarkan kami supaya kami ingat lagi apa yang Tuhan inginkan, dan supaya kami melakukan lagi apa yang Tuhan inginkan. Maka dari itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami minta tolong anugerah Tuhan, supaya Tuhan menolong kami untuk bisa melihat kepada anugerah-Mu, dan menolong kami Tuhan untuk bisa merenungkan kasih Tuhan, dan merenungkan apa sih sebenarnya yang Tuhan Yesus inginkan di dalam hidup kami, sehingga kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman Tuhan ini dimeteraikan di dalam hati kami, supaya kami bisa terus melakukannya di dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami akan ke breakout room. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak Cere buat firman-nya.